Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Mangga ayeuna masih surah Al-Kahfi halaman 288. Ayeuna ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i. Wadrib lahum, dan berikanlah perumpamaan, ya, surah Allah, atau bacakanlah Muhammad perumpamaan ini sama awalnya dengan ayat 32, ya. Bapak Ibu saudara mangga ditinggal ayat 32 di surah Al-Kahfi. Awalnya wadrib lahum, ya. Wadrib lahum. Nah, di ayat 45 juga wadrib lahum, ya. Surah Allah kakangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan buatkanlah untuk mereka, ya. Nah, yang dimaksud mereka di sini ini karena ini ayat atau surah Makkiyah, ya, surah Al-Kahfi ini, maka manusia musyrik Mekah gitu, ya. Jadi orang musyrik Mekah itu seperti yang tergambar di ayat 32 kemarin sampai ayat 44, itu orang-orangnya selalu fokus terhadap dunia gitu. Pokoknya sikapna sakumaha nu kamari digambarkeun kitunya di ayat 32 dugi ka ayat 44. Nah, ini semacam kesimpulan gitu, atau semacam atau perumpamaan lain supaya bahwa sikap seperti itu tuh salah gitu terhadap dunia. Tuh. Nah, kita lihat ya. Wadrib lahum masalal hayatid dunya. Berikan Muhammad perumpamaan kepada mereka, kepada orang musyrik Mekah, itu tentang kehidupan dunia itu. Kepada mereka yang selalu fokus dengan dunia, maka berikan perumpamaan. Kehidupan dunia itu seperti kama in anzalnahu minas sama'i, seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ardi, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi, fa asbaha hasyimang tadruhur riyah. Setelah subur, tanaman-tanaman itu kemudian menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'im muqtadira. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu, atau maha mengukur atas segala sesuatu, ya. Bapak Ibu sadaya, jadi di ayat ini Allah menggambarkan, ya, melalui utusannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada kita sekalian, bahwa kehidupan dunia itu tidak lebih seperti tumbuhan sebetulnya, ya. Tumbuhan yang dia subur karena air hujan, ya, kemudian indah gitu,
berbuah. Nah, tapi harus diingat pada ujungnya tumbuh-tumbuhan itu pasti mati, pasti hancur, diterbangkan oleh angin. Dalam Al-Quran setidaknya ada 3 tempat ya yang harus saya temukan, ada 3 tempat yang mengumpamakan kehidupan dunia itu seperti tumbuhan. Ya. Silakan di surat ke-10, surah Yunus ayat 24 ya. Surah Yunus ayat 24. Halaman 211 ya. Halaman 211 ayat 24. Maka ditinggal dina mushafna. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams kadzalika yufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Nah, jadi gini, ini kan rada panjangnya, ayat 24 panjang. Tapi intinya ada kesamaan dengan tadi di surah Al-Kahfi ayat 45 bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kehidupan dunia ini seperti pohon, seperti tumbuhan ya. Seperti tumbuhan. Dia kecil, kemudian besar, berbuah dan akhirnya mati. Hakikat kehidupan seseorang juga seperti itu, seperti tumbuhan kecil, kemudian membesar, kemudian banyak karyanya ya atau banyak hartanya, kemudian ya ujungnya hancur, mati. Nah, ini terutama difokuskan, diperuntukkan bagi orang-orang yang selalu mengorientasikan dirinya pada kehidupan dunia gitu. Nah, tadi satu di surat Al-Kahfi ayat 45. Nah, aya hiji deui Bapak Ibu sadaya surat 57 ayat 20. Mangga. Surat 57 surat Al-Hadid ya, ayat 20. Halaman 540. Ya. Halaman 540 ayat 20. Surat ke-57 ya, surah Al-Hadid ayat 20. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah la'ibun ya, permainan, walahun dan senda gurau, wazinatun dan perhiasan. Isinya kehidupan dunia itu perhiasan itu ya keindahan, watafakhurum bainakum dan saling berbangga-bangga di antara kalian, watakathurun dan saling berbanyak-banyak. Dalam hal apa berbanyak-banyak? Fil amwal, dalam harta, wal aulad dan anak. Dunia itu seperti itu. Ya, tidak lebih dari itu. Maka Allah kemudian menggambarkan bahwa dia itu atau kehidupan dunia itu seperti hujan yang turun, kemudian tumbuh-tumbuhan subur gitu. Ya, mengagumkan para petani. Kemudian nanti tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Ya ujungnya hancur gitu. Ya.
sekarang kalau secara fisik lah, misalkan fisik seseorang kecil, kemudian remaja, kemudian mencapai keindahannya. Kalau laki-laki, keindahan laki-laki itu ya usia 20 lah, 20, 30 ya. Contohlah pemain bola kan rata-rata itu di puncak kejayaannya itu 20 sampai 30. Kalau sudah 30 sudah menurun gitu ya. Petinju sama begitu secara fisik. Nah, terus nanti setelah 30, 40 menguning ya. 50, 60 hancur mati. Nah, itu secara fisik. Dalam hal karir juga begitu, dalam hal harta juga begitu. Pada ujungnya hancur gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, itulah dunia, maka jangan jadi fokus. Nah, tapi kalau orang musyrik ya, orang musyrik di Mekah, makanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan hal ini kepada orang-orang musyrik Mekah ya, bahwa dunia itu seperti itu. Jangan jadi fokus gitu ya.